Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah. Alangkah baiknya kalau kita mulai evaluasi 10 hari pertama ini. Bagaimana dengan sholat wajib kita? Bagaimana dengan sunnah rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya? Bagaimana kemudian dengan tilawah Al-Qur'annya? Sudah sampai berapa juz? 10? Alhamdulillah. Kalau 10 berarti pas satu hari 1 juz. Kalau nampaknya belum, ikhtiar, harus mulai diperbanyak. Jadi aktivitas yang kurang manfaat dikurangi, Al-Qur'annya mulai diperbanyak. Kemudian dicek juga bagaimana doa-doa kita, masih semangat atau sudah mulai kendor. Bagaimana puasanya? Nah, ini kelihatan sudah nampak di masjid-masjid kita termasuk. Ini tarawihnya sudah mulai maju. Dan suatu perkara itu dilihat bukan dari awalannya, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Jadi kalau cuma ngetes dari awal-awalannya saja, ya nampaknya semua bisa. Karena yang mudah itu adalah memulai, dan yang susah itu adalah mengistiqomahkan. Kalau memulai, insya Allah semuanya bisa. Tapi kemudian menjadikan apa yang kita mulai itu bisa kita latih untuk istiqomah, itu yang kemudian perlu perjuangan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah ditolong. Allahumma amin. Dan 10 hari ini apabila ada baiknya, semoga oleh Allah diterima. Dan apabila ada kurang-kurangnya, semoga oleh Allah diampuni dan dimaafkan. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, dalam silsilah Ramadan kali ini, di hari yang ke-10 ini kita akan membahas yang perlu diwaspadai di bulan Ramadan. Jadi waspadalah perkara-perkara ini pada bulan Ramadan. Apa yang perlu kita waspadai adalah sesuatu yang menjadikan puasa kita rusak. Rusak dalam artian puasanya tidak berarti batal. Tidak perlu kita mengganti puasa kita di lain hari, tapi nampaknya puasa itu tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan apa yang diinginkan oleh orang yang berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Kita ambilkan satu hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau bersabda, "Man lam yada'", barang siapa yang tidak meninggalkan, qaulaz zur, ucapan dusta, wal amala bihi, dan mengamalkan kedustaan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah merasa tidak butuh kepada dia meninggalkan makannya ataupun minumnya. Artinya apabila kita berpuasa dan kita tidak mampu menahan lisan dari kedustaan, menahan perbuatan dari kedustaan, maka puasa kita oleh Allah tidak dibutuhkan. Padahal kita ini berpuasa untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti jadinya eman-eman, malah seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, kam min shaimin atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'
wal 'atash. Alangkah banyak orang yang berpuasa itu tapi kemudian dia tidak mendapatkan apapun kemanfaatan maupun pahala dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, puasa itu laisa 'anit ta'ami wasyarab, bukanlah sekedar dari makan dan minum, walakin 'anil laghwi warrafath. Tapi puasa itu adalah menahan diri dari al-laghwi. Al-laghwu itu artinya sesuatu yang sia-sia, yang melalaikan manusia. Warrafath, dan dari ucapan-ucapan yang kotor. Itulah hakikatnya puasa. Karena kalau sekedar menahan makan, sekedar menahan minum, kita tidak melatih jiwa kita untuk terlatih baik, maka 1 bulan ini nampaknya untuk kita bukan madrasah. Tapi 1 bulan ini untuk kita nampaknya apa? Program diet saja. Cuma apa? Program diet. Itu pun kalau bukanya diatur, sahurnya diatur. Tapi kalau bukanya kayak di Masjid Darussalam, waduh, keluar Ramadan timbangan naik. Itu buka puasa ndak pernah ndak enak. Masya Allah, itu nikmatnya Ramadan. Nah, kalau buka dan sahurnya tidak diatur, ya bukan lagi program diet, mindah jadwal waktu makan. Nah, maka dengan itu hadirin, kita akan jelaskan di pagi hari ini. Sekarang ini tuluknya 37, jadi pukul 5 lebih 37, sehingga masih ada waktu sekitar cuma 25 menit aja. Yang pertama, kita perlu meninggalkan dusta. Nah, dusta itu apa sih? Bohong itu apa? Ngapusi. Ngapusi itu apa? Orang lain apa? Ngapusi? Itu padan kata itu apa? Sinonimnya ya, sinonim ya. Yang kita maksudkan penjelasan, oh kata ini berarti ini. Apa? Memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Memberitakan sesuatu tidak sama dengan aslinya. Nah, itu namanya bohong, al-kadzib atau dusta. Nah, ngitung sesuatu di kertasnya tulisannya 087, ketika masuk ke data 870. Ini termasuk apa ini? Wah, ini bahaya Bu Haji, hati-hati Bu Haji. Nah, maka kadzib itu, bohong itu apa? Ikhbaru bisyai' ala khilafi ma huwa alaih, mengabarkan sesuatu, menceritakan sesuatu, menampakkan sesuatu yang bertolak belakang, yang tidak sama dengan kejadian aslinya. Itu namanya kadzib. Dan dikatakan oleh para ulama, al-kadzib ra'su kulli khati'ah. Kedustaan itu adalah induknya semua keburukan. Jadi jangan diremehkan bohong ini. Sekarang terkadang kita ngelihat bohong itu ala biasa bohong. Sampai bohong itu sekarang masuk di dalam mata pencaharian. Mau disampaikan hadisnya. Orang yang ngelawak itu loh, stand up komedian, atau kemudian ya pelawak-pelawak itu, banyak di antara mereka yang kemudian membuat lawakan tujuannya supaya orang lain tertawa, tapi kemudian apa yang dibawakan olehnya itu ternyata berita yang bohong. Ini saya bacakan hadisnya, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, sungguh suatu kecelakaan. Dan kalau dikatakan wail itu berarti ancamannya tidak kecil tapi besar. Jadi tidak ringan ini. Wailun, sungguh celaka,
lilladzi untuk orang, yuhadditsu yang berbicara, menceritakan sesuatu, fayakdzibu tapi ceritanya bohong, ceritanya dusta, liyudhika bihil qaum dengan tujuan supaya orang lain tertawa. Dengan tujuan supaya apa? Orang lain tertawa. Wailun lahu, wailun lahu. Celaka dia dan celaka dia. Berarti celakanya oleh Nabi Muhammad diulang sampai 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi, dan hadisnya Hasan. Celaka, celaka, celaka. Orang yang berbicara dengan kedustaan dengan tujuan supaya orang lain tertawa. Kalau kita beritahu apa? Ah, hidup serius amat. Wong ini cuma bercanda kok. Ini cuma iseng. Nah, justru itu yang dilarang. Termasuk yang dilarang apa? Nampaknya main-main, tapi dilarang. Apa itu? Disebutkan dalam hadis yang hasan pula, Rasulullah melarang untuk bermain. Dan mainannya itu apa? Menyembunyikan mata'a akhihi la'iban au jaddan. Dengan menyembunyikan barang temannya, baik niatnya serius atau niatnya bercanda. Ingat waktu kita SD dulu. Ojo SD, wis tuwek-tuwek ya kadang-kadang pancet kok. Iya. Kacamata temennya ketinggalan, terus disengit no. Dek enti bang, gak aro, dek enti gak ketok. Kontak, ini mulai ya, kontak kontak motor ketinggalan, terus apa lagi, HP-nya teman ketinggalan. Ini oleh Nabi Muhammad dilarang. Nah, itu perkara yang untuk kita nampaknya apa? Itu bercanda lah, supaya seru, supaya orang lain itu tidak terlalu sepaneng. Sepaneng itu bahasa Indonesianya apa? Tidak terlalu tegang. Tapi kemudian oleh syariat dilarang. Lah kalau seperti itu, jiwa kita kepingin tapi syariat melarang, yang didahulukan apa? Syariat. Nah sama juga baru-baru ini ada podcast dari tokoh di negara kita. Bilang apa? Islam itu kan turunnya di negeri Arab. Dan ketika Islam itu masuk ke Indonesia, di Indonesia itu sudah ada budaya. Maka Islam yang masuk harus menyesuaikan budaya Indonesia. Waduh lah kok diwolak-walik Pak Lek. Ini baru podcastnya berapa hari yang lalu. Dari seorang tokoh besar di Indonesia. Saya tidak berani nyebut namanya, live ini. Nanti kena pasal. Dibilang karena Islam itu masuk ke Indonesia, Indonesia sudah punya budaya, maka Islam itu yang masuk disesuaikan dengan budaya. Bukan kemudian bagaimana Islam itu mengatur budaya. Jadi dianggap Islam itu tidak berbudaya. Padahal Islam itu turun di Arab liutammima makarimal akhlak, isinya akhlak. Islam itu mengajarkan budi pekerti, Islam itu mengajarkan kejujuran, Islam itu mengajarkan toleransi, Islam itu mengajarkan kedermawanan, Islam itu mengajarkan kehormatan. Lah kalau kemudian ada budaya yang tidak sesuai, kemudian Islamnya disuruh menyesuaikan dengan budaya tersebut, ya kebalik. Tapi ingat, Islam tidak memerangi budaya. Selama budaya itu berjalan lurus dengan kemanusiaan dan syariat Islam. Contoh di Jawa, sopan santun luar biasa apa enggak? Itu lanjutkan. Dermawan luar biasa, ada tamu, memuliakan tamu, itu sudah ada. Ketika Islam masuk tinggal dilanjutkan. Tapi kalau kayak budaya yang pakaian yang tidak menutup aurat, atau apalagi yang tidak sejalan dengan Islam itu, kesyirikan yang muncul semenjak zaman dahulu. Loh, kalau mereka mengatakan agama mereka bukan Islam, nggih monggo, kita ndak repot. Betul apa enggak? Tapi ketika mereka mengatakan kami Muslim, baru ini nampaknya perlu diluruskan. Nah, maka dikatakan celakalah seseorang yang berbicara kepada manusia
dan yang dibicarakan adalah kebohongan supaya orang lain itu tertawa karena omongannya, maka celaka dia dan celaka dia. Nah, maka dengan itu hadirin, salah satu perkara yang perlu kita waspadai di bulan Ramadan ini agar puasa kita sempurna, pahalanya oleh Allah ditetapkan, maka doanya kan wa tsabatal ajru, pahalanya telah ditetapkan insya Allah. Itu kalau kita siangnya bohong, ya ndak sah batal ajru. Iso batal ajru itu. Ajrunya apa? Batal. Batal itu apa? Hilang karena apa? Karena kedustaan. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa tidak mampu meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia berpuasa. Maka Allah tidak akan berikan apa? Ganjaran puasa kepada orang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dididikkan, diajarkan, ditarbiyahkan kepada siapa? Anak-anak kita. Jangan sampai mereka anggap bohong itu perkara kecil. Dan dimulai dari siapa? Orang tua dan lingkungannya. Kadang-kadang orang tuanya dukung, lingkungannya ngerusak. Kadang-kadang lingkungannya dukung, orang tuanya ngerusak. Kadang-kadang lingkungannya rusak, orang tuanya rusak. Dan apalagi kakek nenek ini biasanya, waduh, terkadang orang tua kepengen kenceng didik anak, kakek neneknya bilang gak usah nemen-nemen, arek sik cilik lo, coba. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadzib. Aku melarang kalian dari kedustaan. Jadi ini larangannya keras. Dilarang oleh Nabi Muhammad umat Islam itu apa? Berbohong. Tidak boleh bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Jadi orang itu kalau bohong, bohongnya itu menjadi pengantar dia untuk berbuat jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Jadi lihat, awalnya bohong, kemudian jahat, kemudian masuk neraka. Berarti kebohongan itu akan mengantarkan kita masuk neraka, bukan perkara yang kecil ini. Wa ma yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Ini loh yang bahaya. Dan kemudian salah seorang di antara kalian tetap berdusta, tetap berbohong, terus-terusan menipu sampai dia tercatat di sisi Allah, jret, distempel. Distempel. Apa stempelnya? Kadzdzaban. Pasang di sini, pendusta. Dan kalau sudah distempel, ya nampaknya hilangnya susah, walaupun tentu semuanya bisa dihapus dengan tobat. Nah, kemudian hadirin sekalian, apa yang menjadikan orang itu suka berdusta? Apa sih yang bikin dusta itu enak? Yang menjadikan orang itu senang dan terbiasa berbohong itu apa? Nomor satu, untuk narik manfaat dan nolak mudorot. Untuk narik apa? Manfaat dan nolak mudorot. Contohnya begini, narik manfaat. Pilih saya, nanti kalau saya jadi, kamu tak beginiin. Itu ya janji palsu, ya bohong. Narik manfaat. Orangnya mampu, tapi berpakaian jelek. Kemudian di pinggir jalan apa? Minta-minta, tolong anak saya belum makan 3 hari, padahal tidak punya anak. Tolong istri saya sakit di rumah sakit, padahal istrinya sedang kerja. Coba, narik manfaat, dapat uang, atau dapat dukungan, atau dapat suara, atau menolak mudorot. Menolak mudorot apa? Misalkan dia ketahuan melakukan sesuatu yang dilarang, terus supaya dimaafkan, dia berbohong supaya tertolak mudorot atas dirinya dengan kebohongan
tersebut. Dia tidak tahu kebohongannya itu akan menambahkan mudaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya omongannya itu didengar orang enak. Wah, ceritone lucu, ceramai enak. Wah, itu waktu ceramah itu kisahnya menarik. Padahal semuanya diapain? Dibuat-buat. Iftira namanya. Iftira itu ngarang-ngarang. Ah, ini bahaya ini. Ini supaya dia omongannya itu disenangi orang. Bahkan kami pernah dengar cerita, ini langsung di suatu acara, ada laki-laki. Setiap acara itu mesti kalau ada orang-orang kumpul, dia paling seru di sana, paling seru. Suatu hari orang ini pas kumpul-kumpul ada acara, orangnya diem. Tidak seperti biasanya tukang cerita. Terus temennya tanya, kok meneng? Kok diem kenapa? Dibilang, gak wis wedi aku. Saya takut katanya. Karena mulai mungkin barusan dengar hadis atau ada yang menasehati gitu kan. Terus teman-temannya bilang apa? Gak apa-apa wis kharatoi, inti lek gak kharat gak raksi. Ngerti? Gak apa-apa wis goroh wae. Inti lek gak goroh gak seru katanya. Loh. Jadi untuk bikin suasana seru temennya disuruh apa? Bohong. Lah ini kan repot juga ini. Nah, supaya omongannya terlihat apa? Terlihat bagus, menarik. Kemudian boleh jadi orang itu kegemarannya berbohong untuk mendapatkan perdamaian dari musuhnya. Misalkan utang gak dibayar, terus ditagih sama orang lain, bilang, waduh ini mohon maaf ini berapa hari HP saya mati, jadi saya tidak bisa ngecek ini ngecek itu, waduh ini rekening saya terblokir, waduh ini apalagi, ini pensiunan turunnya telat, wah ini kemarin dapat potongan apa Pak Mul biasanya? Kalau pensiunan itu potongannya apa biasanya? Apa Pak Amri? Ada waktu corona, ingat waktu corona, laki-laki bikin video di share di YouTube, di share di Instagram, di share di WhatsApp, itu mulutnya lebar, orangnya lucu, dibilang duwe wingi enek, saya kira enek, wingi jek ketok, saya hilang, wingi jek dicekel, saya kira kok wis kosong. Terus mikir, lama-lama bilang apa? Oh walah, cicilan BRI. Lah ini repot. Itulah kenapa Luqman Al-Hakim itu ngomong sama putranya, iyyaka wad-dain, kalau bisa jangan utang. Masih ingat omongan saya kemarin? Utang itu dapatnya kayak hadiah, bayarnya kayak dirampok. Itu utang. Pas dapat kayak apa? Kayak dapat uang cuma-cuma. Gak pakai ikhtiar, tapi waktunya bayar kayak kerampokan. Nah maka ikhtiarkan jangan sampai utang. Jadi yang ketiga, orang itu berbohong supaya apa? Mendapatkan toleransi, mendapatkan keringanan dari orang lain. Nah kemudian ada berbagai macam bentuk kebohongan. Yang pertama, kebohongan di dalam ucapan. Kebohongan di dalam ucapan. Ini Anda buka surat Al-Anfal ayat 21. Surat An-Nahl 116. Kalau Al-Anfal 21, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dibanding orang ini. Allah bertanya, siapakah yang lebih zalim dibandingkan mereka yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah? Kedustaan atas nama Allah itu apa? Ya syariat. Padahal Allah tidak mensyariatkan, dia bilang ini syariat Islam, ini aturannya Islam, ini kehendaknya Allah. Maka tidak ada orang yang zalim kecuali dia berdusta atas nama Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima talsifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza
haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Janganlah lisanmu itu mensifati sesuatu hadza halal, ini haram, padahal tidak ngerti hukumnya. Karuan mendingan diam. Untuk apa? Untuk kalian berdusta atas nama Allah. Nah, maka termasuk, maaf hadirin, maaf sekalian, termasuk masalah-masalah fikih yang pelik. Masalah apa? Fikih yang pelik. Pelik itu apa? Rumit. Contoh, isbal. Isbal itu tidak semudah itu dikatakan haram. Iya kalau betul haram. Kalau ternyata menurut Allah Ta'ala itu mubah, terus kita ngotot itu haram, apa tidak bahaya? Padahal isbal itu dalilnya banyak, penjelasan ulama juga bermacam. Masih ingat penjelasan saya di sini dulu? Ada dalil itu dhanni dan qat'i. Dhanni itu yang memiliki beberapa persepsi penjelasan. Maka itu tidak segampang itu. Kita perlu betul-betul hati-hati ketika berbicara tentang hukum. Kalau hati-hati, saya hati-hati, saya tidak mau isbal, bagus. Tapi kalau sampai kemudian menghukumi isbal jelas haram, ini bahaya ini. Anda silakan buka pendapat fikih dalam ulama-ulama madhab, penjelasannya panjang. Khawatirnya nanti dianggap berdusta atas nama syariat. Kemudian berdusta atas nama Rasulullah. Ini tambah bahaya lagi. Bukan hadis dibilang hadis, bukan sunnah dibilang sunnah, tidak diamalkan Nabi dibilang amalannya Nabi. Atau kalau sekarang yang lagi musim apa? Mimpi ketemu Nabi, padahal bohong. Saya mendapatkan ilmu ini langsung dari Nabi Muhammad. Waduh, dapat ilmu langsung dari Nabi Muhammad. Loh, ini ngalang-ngalai sahabat Nabi. Sahabat Nabi cari ilmu kepada Nabi Muhammad, melek, serius, nyatet, dengerin. Ini tidur dapat ilmu dari Nabi. Kalau benar itu tanggung jawabnya dia. Tapi kalau sampai salah, apalagi menyampaikan hadis, ini juga hati-hati Pak. Menyampaikan dalil itu dicek dulu, sahihkah, dhaifkah, hasankah, marfu'kah, mu'dhalkah, munkarkah, munqati'kah. Itu semua ada hukumnya masing-masing. Maka dikatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis yang sahih, barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad. Atas namaku berarti apa? Ngomong hadis padahal bukan hadis, ngomong amalannya Nabi padahal bukan amalannya Nabi, dikatakan sunnah padahal Nabi Muhammad tidak mensunnahkan. Itu berdusta atas nama Nabi Muhammad. Apa hukumannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiaplah untuk menempati tempat duduk di dalam api neraka. Nah, itu berdusta secara lisan. Kemudian orang Islam itu tidak pantas berdusta. Karena apa? Yang pantas berdusta itu orang munafik. Betul apa enggak? Nah, maka ingat hadirin, nifak itu dibagi berapa? Cek gak gampang-gampang menghukumi tadi. Munafik itu dibagi menjadi dua. Ini hati-hati. Hati-hati betul. Munafik dibagi berapa? Dua. Ada yang munafik keluar dari agama Islam, ada yang munafik tidak menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Nomor satu, nifaqun amali. Munafik sekedar amalannya. Ini berat, tapi tidak seberat nifak i'tiqadi, nifak secara akidah. Jadi ada dua, nifak amalan dan nifak akidah. Kalau nifak amalan itu yang disebutkan dalam hadis, ciri-ciri orang munafik ada tiga. Apabila berbicara, berdusta. Kalau berjanji, mengingkari. Kalau diberi amanah, berkhianat. Wa idza khasama fajar. Kalau punya masalah sama orang, curang. Jadi kalau bermasalah sama orang itu curang, orangnya dijatuhkan, dihinakan, di playing victim. Ngerti playing victim? Itu ciri orang munafik. Tapi ini nifak amali.
Contoh yang lain, nifak amali. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dijak salat males. Itu nifak, tapi amali. Tapi apa? Amali. Contoh yang lain, athqalus sholati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat untuk orang munafik. Salat apa? Isya dan subuh. Itu nifak amali yang tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Bukan dia yang disebutkan dalam ayat fiddarkil asfali minan nar, masuk neraka yang paling bawah. Bukan itu. Yang dibilang nifak yang mengeluarkan dari agama Islam, innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar, orang munafik di neraka yang paling bawah. Itu nifak i'tiqadi. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau ketemu orang beriman ngakunya iman, tapi kalau pergi dari orang beriman mengatakan apa? Kami menipu mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dia tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Pura-pura menampakkan keislaman padahal aslinya apa? Kafir. Nah, itulah orang munafik i'tiqadi. Disebutkan ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba. Ciri orang munafik itu 3, dan ini hati-hati, bukan diremehkan. Hati-hati betul mulut ini, lisan ini. Kalau berbicara berdusta, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji mengingkari. Maka ada wasiat dari Luqman Al-Hakim, jangan memberi janji ketika senang dan jangan memberi keputusan ketika marah. Apa? Jangan memberi janji ketika senang, karena kalau orang itu sedang senang biasanya apa? Muluk-muluk. Oh, nanti tak berangkatkan umroh kamu. Wah, kamu nanti tak nikahkan gratis sama 4 orang perempuan. Oh, kamu nanti tak belikan rumah di puncaknya Gunung Krengih. Kadung seneng. Maka kata Luqman, jangan berjanji ketika senang dan jangan memberi keputusan ketika marah. Berapa banyak orang itu ketika marah akhirnya cerai? Coba diam sebentar, selesai urusan. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanat dia berkhianat. Nah, itu munafik yang pertama, yaitu munafik secara ucapan. Jadi omongannya bohong, bohong terhadap Allah, bohong terhadap Rasul, dan menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, bohong al-kadzib fil af'al, bohong di dalam perbuatan. Contohnya apa? Bohong dalam perbuatan yang harus diwaspadai di bulan Ramadan ini. Tahu keluarganya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf diajak main-main kan? Ngomongnya sama bapaknya main-main. Padahal Nabi Yusuf mau diapain? Mau dibuang. Iya banda? Biarkan dia yarta' wa yal'ab. Biarkan dia rekreasi, main-main sama kami. Wa inna lahu lanasihun, lahafidhun. Kami akan menjaga dia. Sudah, ternyata niatnya dari awal bukan apa? Bukan main, mau dibuang. Sudah, setelah selesai Yusuf dibuang, bajunya diambil. Terus bajunya dikasih apa? Darahnya apa? Kambing. Dibawa balik ke Nabi Yakub, padahal itu darahnya kambing apa darahnya Yusuf? Darahnya kambing apa Yusuf? Nah, itu berdusta dalam perbuatan. Ya abana, wahai bapak kami, ini anakmu akalahu dzib, dimakan serigala. Terus dibuka sama Yakub bajunya, diangkat. Loh, kok banyak darahnya tapi bajunya ndak robek sama sekali. Terus Yakub bilang apa? Wallahi ma ahlama hadza dzib, akala ibni wa taraka qamisahu. Baiknya ya serigala ini, anakku dimakan bajunya ndak dirusak. Maka tidak ada kebohongan yang sempurna, itu tidak ada. Nah, maka ini bohong dalam apa? Perbuatan. Terus rumahnya tidak kemalingan, padahal yang nyuri anaknya sendiri. Cuma anaknya lapor polisi, pintunya pura-pura dirusak. Terus lapor polisi, Pak polisi, ada maling masuk rumah saya. Dilihat sama polisi, pintunya sudah rusak. Atau yang lain,
Sepeda motor, nomor mesinnya dikerik, biar tidak kelihatan kalau sepeda motor bodong. Atau plat nomor, belum bayar pajaknya, dicoret pakai spidol. Ketoknya agak lagi. Iya, pajaknya mati, dicoret pakai spidol. Atau kalau enggak, ditekuk ke atas, cek tanggalnya gak ketok. Sugi pelaku. Enggak ya, enggak. Nah, ini bohong dalam perbuatan dan itu pun dilarang. Dan yang ketiga, bohong di dalam niat. Apa bohong dalam niat itu? Nanti ada 3 orang yang Allah panggil di hari kiamat. Yang satu mati di jalan Allah, yang kedua rajin baca Quran, yang ketiga gemar sodakoh. Ketika Allah tanya, kamu ngapain waktu di dunia? Saya perang ya Allah sampai mati untukmu ya Allah. Allah bilang apa? Kamu bohong. Ini bohong dalam niat. Kamu berperang di jalanku, kamu kepingin supaya dibilang pejuang, dan kamu sudah dapat itu. Terus yang pintar baca Quran, yang baca Quran terus, Allah tanya, kamu ngapain? Saya baca Quran ya Allah, siang malam pagi sore ngaji terus untukmu ya Allah. Allah bilang kamu bohong. Tapi kamu baca Quran supaya dibilang qari. Supaya dibilang apa? Qari, pembaca Al-Quran. Masuk mana akhirnya dia? Neraka. Yang ketiga orang dermawan, wah weh, nyah nyoh. Ditanya sama Allah, hartanya kamu apain? Waduh ya Allah, tidak ada tempat kecuali saya sodakoh di sana. Jangankan ada kotak, tidak ada kotak loh saya sodakoh. Tak kotak idewi. Untuk apa? Untukmu ya Allah. Allah bilang, kadzabta, kamu bohong. Tapi kamu mengeluarkan uangmu supaya kamu dibilang apa? Dermawan. Nah, ini bohong dalam niat. Nah, maka 3 kebohongan ini hadirin, ini perkara yang patut kita hindari pada bulan Ramadan ini. Jadi supaya apa? Supaya kita puasanya benar-benar menjadi puasa yang baik, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang mendatangkan kebaikan untuk kita dunia sampai akhirat. Nah, maka hadirin sekalian, ayo kita waspadai perkara ini di bulan Ramadan. Jangan bohong, jangan berdusta, eman-eman nanti puasa kita rusak, tidak mendatangkan ganjaran. Baik pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kami masih terus mengajak kepada pemirsa sekalian untuk berkontribusi bersama kami dalam program-program Ramadan, pembagian buka puasa gratis, pembagian kitab gratis, i'tikaf gratis, kemudian acara santunan yatim piatu, fuqara, du'afa, mu'allaf dan yang lainnya, dan juga program-program dakwah yang lainnya untuk kegiatan-kegiatan sosial kami. Dan silakan dikirimkan donasi Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar YouTube Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.